8 fakta dibalik fenomena anak-anak merekam bis klakson telolet. Akhir-akhir ini, aksi anak-anak di beberapa wilayah yang merekam laju bis sedang tren di media sosial. Hampir seluruhnya mereka membawa ponsel berkamera. Bahkan ada juga yang membawa kamera pocket. Ya, merekalah para pemburu telolet, alias klakson sekunder bis-bis malam yang sedang melintas di jalan. Tapi tahukah Anda, ada beberapa fakta menarik di balik aksi unik yang dilakukan anak-anak itu. Fenomena berburu suara klakson bis yang sekarang sedang tenar dengan sebutan telolet sudah ada sejak beberapa tahun lalu sebelum naik daun akhir-akhir ini. Menurut penuturan salah seorang supir bis pariwisata, fenomena ini sudah ada sejak 5-6 tahun yang lalu. Uniknya, aksi ini tak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi juga kalangan remaja dan dewasa di berbagai daerah. Menurut pengakuan seorang supir bis lintas provinsi, fenomena tersebut awalnya banyak terjadi di wilayah Jawa Timur, terutama di jalur Solo sampai Wonogiri sebelum merembet ke daerah lain. Di wilayah Yogyakarta sendiri, jumlahnya belum terlalu banyak. Di jalur tersebut, sekitar jam 11 sampai jam 2 siang akan dicoba sekumpulan remaja usia SD dan SMP yang tengah bergelombor di pinggir jalan. Bila ada bus yang melintas, mereka akan merekam momen melintasnya bus tersebut sambil mengacungkan jempol tangan, berharap akan direspon oleh sang sopir bus dengan klakson teloletnya yang khas. Tak jarang, aksi remaja tangguh ini direspon langsung oleh sang sopir dengan memberikan lampu dim atau klakson telolet. Tapi tak jarang pula sang sopir cuek dengan aksi mereka dan lebih memilih berkonsentrasi dengan bisnya. Fenomena unik seperti ini tak hanya terjadi di jalur Solo Wonogiri saja. Suara Merdeka baru-baru ini menulis tentang fenomena pemburu klakson bis yang ada di pintu tol Gayam Sari Semarang. Melihat aksi bocah-bocah di sekitar pintu tol ini, banyak pihak merasa khawatir akan keselamatan mereka. Bahkan pengurus Bismania Community Semarang pun ikut turun ke jalan untuk memberi nasihat pada anak-anak tanggung ini. Lumrah saja, sebab mereka tak hanya duduk-duduk manis sambil memfoto bis di pinggir jalan, tapi tak jarang mereka juga berlarian mengejar bis hanya untuk menuntaskan proses perekaman momen telolet langka tersebut. Tidak ada hadiah atau imbalan apapun dari merekam laju bis. Ini murni hobi dari anak-anak. Ada semacam kepuasan tersendiri bila si sopir mau membunyikan klakson. Apalagi suara klakson bis ini unik dan kencang. Sebuah kepuasan batin tak terkira ketika sang sopir bersedia memberikan teloletnya. Para belia ini kemudian mengunggah hasil hunting mereka ke akun sosial media untuk dipamerkan kepada khalayak ramai. Suara klakson telolet pada bis memang fenomenal dan memancing anak-anak untuk mengabadikannya. Tetapi klakson dengan bunyi telolet yang khas dan sudah dimodifikasilah yang menjadi incaran para pemburu. Mereka mengincar bis besar dengan suara yang berbeda dengan yang lain. Setelah itu, video-video hasil huntingnya akan dipamerkan ke teman yang lain. Guys, ayo! Kita cek apakah kita berhasil membuat bis ini bersih. Berdasarkan data Bismania Community atau BMC, anak-anak itu bukan merupakan bagian dari BMC. Mereka hanya ikut-ikutan. Biasanya mereka mengaku dari BMC, tapi sebenarnya tidak tahu apa itu BMC dan maksud merekam laju bis. BMC hanya mensosialisasikan cara safety hunting khusus kepada anggota BMC, minimal yang duduk di bangku SMA. Karena selama ini tidak sedikit anak-anak merekam laju bis tanpa memperhatikan keselamatan. Fenomena ini juga akan dibahas pada musyawarah nasional. Merekam laju bis juga mendapat respon positif dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, sebab aktivitas itu dinilai dapat menghidupkan kecintaan terhadap moda transportasi umum, khususnya bis. Dinas Perhubungan juga akan memberikan sosialisasi kepada anak di bawah umur yang merekam laju bis
Sebab ada aktivitas serupa yang dilakukan di ruas tol Jakarta yang telah memakan korban karena salah seorang perekam malah tertabrak bis.